Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aristiana, kelas 12 IPA 5 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik yang berkaitan dengan ideologi. Konflik yang berkaitan dengan ideologi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Yang kedua ada pemberontakan DI atau TII. Dan yang ketiga ada G30 SPKI. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. PKI merupakan salah satu partai yang dibentuk setelah demokrasi. Pada awal merdeka sampai dengan awal September 1948, PKI masih mendukung pemerintah, tetapi kemudian PKI menjadi partai oposisi. PKI yang pada saat itu dipimpin oleh Musso mencetuskan pemberontakan bersenjata di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Alasan PKI memberontak karena mereka ingin menjadikan negara Indonesia menjadi negara komunis. Tetapi pemberontakan ini dapat digagalkan karena ribuan orang tewas dan ditangkap dalam pemberontakan PKI Madiun ini, sehingga PKI Madiun tidak dapat mengambil alih kekuasaan. Yang kedua adalah peristiwa pemberontakan Darul Islam atau TII. Pemberontakan Darul Islam ini awalnya adalah bermula dari gerakan yang ada di Jawa Barat yang waktu itu dipimpin oleh SM Kartosoewirjo. Ia dulu adalah seorang tokoh dari Partai Sarekat Islam Indonesia. Tujuan utama dari pemberontakan DI atau TII ini adalah ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam. Pemberontakan DI atau TII ini terjadi di beberapa wilayah seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Yang ketiga adalah Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Pada tanggal 28 September 1965, PKI yang diketuai oleh Letnan Kolonel Untung melakukan suatu pemberontakan. Pemberontakan ini dikenal dengan nama Gerakan 30 September. Yang mereka lakukan adalah menculik dan membunuh para jenderal dan perwira di pagi buta pada tanggal 1 September 1965. Jenazah mereka pun dibuang di dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Setelah mengetahui hal itu, operasi penumpasan G30 SPKI pun segera dilakukan. Pengejaran dan penangkapan para pemimpin dan pendukung PKI pun segera terjadi. Akhirnya, gerakan 30 September ini berhasil ditumpas dan menandai berakhirnya partai PKI di Indonesia. Sekian dari saya tentang konflik yang berhubungan dengan ideologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnes Olivia Sandra dari 12 IPA 5. Pemberontakan DI-TI yang pertama di Jawa Barat dan dipimpin oleh Sukarmaji Marjan Kartowijoyo sebagai penolakan atas perjanjian Renville yang menyerahkan kekuasaan Jawa Barat pada Belanda. Namun, setelah Belanda mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia, pemberontakan ini masih tak berhenti, namun berusaha mengganti dasar negara dengan ajaran Islam. Pemberontakan DI-TI yang kedua di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah. Penyebab karena menganggap pemerintahan Indonesia berpihak ke golongan kiri. Pemberontakan ini berakhir setelah ditaklukkan oleh TNI. Pemberontakan DI-TI yang ketiga berada di Sulawesi Selatan dan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Penyebab penempatan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, Kahar Muzakar berkeinginan untuk menjadi pemimpin APRIS di daerah Sulawesi Selatan. Selanjutnya, pemberontakan DI-TI di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Dilatar belakangi oleh kekecewaan pasukan tentara yang harus dimobilisasi atau mendapatkan posisi yang tak sesuai dengan keinginan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelita dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan konflik yang berkaitan tentang pemberontakan APRA, peristiwa Andi Aziz, dan pemberontakan Angkatan Perang Maluku Selatan atau RMS.
Yang pertama, pemberontakan APRA. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang mana anggota utamanya berasal dari tentara Belanda. Neil yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS di Jawa Barat, yang mana pada saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. APRA malah bergerak menyerbu kota Bandung dan melakukan tindakan-tindakan teror. Puluhan anggota APRIS banyak yang gugur. Diketahui pula kalau APRA bermaksud ingin menyerang Jakarta dan ingin membunuh Menteri Pertahanan yaitu Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala APRIS. Namun semuanya itu digagalkan oleh pemerintahan Westerling dan ia melarikan diri ke Belanda. Yang kedua, peristiwa Andi Aziz. Peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz terhadap pemerintahan Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia bagian timur atau NIT. Ketika akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan. Hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Pada April 1950, pemerintah memerintahkan Andi Aziz untuk melapor ke Jakarta akibat peristiwa tersebut dan menarik pasukannya dari tempat-tempat yang ia telah duduki dan menyerahkan senjata serta membebaskan tawanan yang telah mereka tangkap. B. Persoalan negara federalian dan BPO. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian BPO Business Mode Federal mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri. Setelah kemerdekaan, persaingan yang timbul terutama adalah antara gelombang federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan gelombang ultrasis yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan dalam komprehensif million di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946. Misalnya pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-RI itu ternyata mendapatkan reaksi keras dari para politis Polri, RI yang ikut serta MR Tarjudin Nur dari maskapai bahkan begitu kuatnya mengkritis hasil komprehensis. Perbedaan keinginan agar bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh negara Indonesia Timur NIT juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dengan konferensi kabinet. NIT juga secara tidak langsung ada di jatuh karena persoalan negara federal ini dalam kurung 1947. Dalam tubuh BPO juga bukan tidak terjadi bertentangan sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948. BPO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama menolak kerjasama dengan Belanda